warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MTSN 1 Kota Surabaya. Saya Putri Aulia Sapitri. Saya Jasila Nikmah. Saya Anissa Ferdinata. Saya Titi Abadijaya Kusuma. Saya Muhammad Ebersyah Yudi. Kami di sini akan mewawancarai narasumber kami, yakni Bapak Mahmud Zainuri. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah Sinogunung Barat 1. Sebelum memulai wawancara, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengobservasi tradisi, budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat yang masih dilestarikan di daerah ini. Tetaplah bersama kami dan simak wawancara ini hingga selesai untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan budaya yang ada di daerah Simogunung Barat 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Zainuri selaku tokoh masyarakat di daerah Simogunung Barat 1, bahwa di daerah Simogunung Barat 1 memiliki tradisi yang unik, yaitu sedekah bumi atau tegal desa. Sedekah bumi atau tegal desa ini merupakan upacara adat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memperingati kematian seseorang yang telah membuka lahan atau membabat alas di daerah ini. Upacara ini dilakukan pada bulan Muharram selama 4 hari atau biasa disebut bulan Suro. Prosesi upacara ini yaitu biasanya dilakukan dengan khataman Quran, istighosah, lalu mempertunjukkan wayang kulit. Dan puncaknya yaitu ada karnaval baju adat serta pertunjukan reok ponorogo. Lalu juga ada gunungan yang diperebutkan oleh warga sekitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Surabaya dari kelas 9C ingin mewawancarai Bapak Mahmud Zainuri. Nah, tujuan ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas sekolah kami. Dan kami berharap dapat memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan Bapak Zainuri. Yang pertama, apakah ada tradisi yang masih dijalankan di daerah sini, Pak? Masih ada, salah satunya sedekah bumi atau tegal desa. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang tradisi tersebut? Tradisi tersebut, tegal desa atau sedekah bumi itu dilakukan pada saat bulan Muharram atau Suro. Nah, tradisi tersebut dilakukan itu biasanya untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena prosesinya juga ada tahlilan juga, ada istighosah juga. Itu terdapat kayak puji-pujian kepada Allah SWT. Ya kayak gitu juga. Sedekah bumi itu prosesnya gimana? Nah, untuk prosesinya sedekah bumi itu dilakukan pertama kali itu kita khatmil Quran, khataman Quran. Terus habis itu dilakukan waktu malam Jumat. Jadi prosesinya kita pasti di bulan Muharram, waktu puncaknya di hari Minggu. Nah, prosesinya tetap dilakukan hari Kamis malam Jumat, itu khataman Quran. Habis itu nanti istighosah pada waktu malam Sabtunya. Nah, Sabtunya nanti kita itu ada acara wayang malam Minggunya. Paginya kita ada karnaval yang di situ ada reoknya juga. Minggu paginya itu dilanjut sama proses gunungan yang hasilnya itu yang diperebutkan sama warga sekitar. Nah, sampai Sedekah bumi atau tegal desa ini merupakan upacara adat yang salah satu tujuannya untuk memperingati kematian orang yang telah membuka lahan atau babat alas di daerah ini. Selain itu, di Simogunung Barat 1 juga terdapat tradisi kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya ketika ada orang yang meninggal. Menurut Bapak Mahmud Zainuri, ketika ada orang yang meninggal, tetangga atau saudara akan melakukan nyelawat
Nyelawat dilakukan untuk menyampaikan bela sungkawa. Biasanya orang yang nyelawat akan memberikan bahan makan mentah untuk diolah dan dibagikan ketika selamatan dan tahlilan. Orang yang berduka biasanya akan memberikan koin yang dibungkus koran untuk dibagikan kepada warga yang nyelawat. Tetangga atau sanak saudara juga berkumpul untuk membantu keluarga yang berduka melakukan prosesi pemakaman, mulai dari memandikan jenazah, membalut jenazah dengan kafan, mensolati jenazah, hingga menguburkan jenazah. Para tetangga atau saudara juga akan melakukan kegiatan rewang, yang artinya bersama-sama bergotong royong untuk membuat makanan yang digunakan untuk kegiatan selamatan sebagai bentuk sedekah untuk si mayat serta tahlilan untuk mendoakan si mayat. Selamatan dilakukan setelah menguburkan jenazah, sedangkan tahlilan dilakukan pada malam hari setelah jenazah dikuburkan. Biasanya tahlilan dilakukan pada hari ke-1 hingga ke-7, hari ke-40, hari ke-100, pendak 1 atau peringatan 1 tahun, pendak 2 atau peringatan 2 tahun, hingga hari ke-1000, serta haul atau kirim doa yang bisa dilakukan kapan saja. Umumnya dilakukan pada bulan Muharram atau Syawal. Tradisi ini dijalankan untuk memperingati apa ya? Tradisi ini dijalankan untuk memperingati istilahnya haul nenek moyang kita, yang istilahnya itu yang babat alas di sini. Jadi kita itu memperingatinya semacam kita kirim doa ke mbah-mbah kita. Oh, jadi sedekah bumi atau tegal desa itu merupakan upacara untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memperingati kematian dari orang yang telah membuka lahan di sini. Nah, apakah ada tradisi yang masih dijalankan di daerah sini saat ada orang yang meninggal? Untuk tradisi yang masih dijalankan pada saat orang bisa meninggal masih ada, diantaranya tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu kita tahlilan lagi pada hari ke-40, hari ke-100. Pendak 1 itu pada saat 1 tahun, pendak 2 pada saat 2 tahun, dan yang terakhir itu kita tahlilan itu pada saat hari ke-1000. Dan setelahnya itu haul itu diperingati untuk orang yang sudah meninggal setelah 1000 harinya. Biasanya didapatkan bulan Muharram atau Syawal. Nah, seperti itu. Lalu apakah ada prosesi untuk kematian? Itu gimana prosesinya? Kalau prosesinya pada umumnya kita kalau orang sudah meninggal, kita memandikan, mengkafani, mensolati, mendoakan, dan menyusulnya. Nah, itu nanti setelah dikuburkan itu ada acara, istilah itu kayak bacaan. Setelah orang meninggal itu dinamakan juga sedekah untuk orang yang meninggal tadi. Cara makan. Pada saat tahlilan itu biasanya masyarakat itu ada yang namanya rewang atau nyelawat. Nyelawat itu nanti isinya itu biasanya bahan-bahan mentah untuk orang yang meninggal kita, untuk makan di acara tahlilan. Itu nanti ada sedekah dari yang ditinggalkan itu berupa koin 500 atau 1000 dibungkus sama kain, dibungkus sama koran, terus diberikan ke yang yang layak tadi. Selama 7 hari itu juga dibantu sama warga sekitar, masyarakat sekitarnya untuk rewang, untuk mengolah masakan, untuk menghibur yang ditinggalkan. Era globalisasi ini ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya. Menurut Bapak Mahmud Zainuri, tantangan dalam mempertahankan tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya ini adalah generasi muda yang menganggap tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya tersebut kurang menarik.
Selain itu, mereka juga menganggap kegiatan atau kebiasaan tersebut sebagai perbuatan syirik, sehingga mereka tidak mau andil dalam melestarikan tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya tersebut. Contohnya, pada upacara sedekah bumi atau tegal desa, yang tujuannya untuk mengungkapkan rasa syukur dianggap perbuatan syirik, karena mengungkapkan rasa syukur kepada selain Allah. Padahal upacara tersebut juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Lalu apa tantangan dalam mempertahankan tradisi di daerah ini? Tantangan untuk mempertahankan tradisi itu kembali ke anak muda masing-masing, karena selain acara itu yang dianggap kurang menarik, juga mereka terkadang itu menganggap hal itu perbuatan yang syirik. Padahal di situ kita itu rasa syukur kita itu tertuju kepada Allah. Ada suatu golongan yang mempermasalahkan hal tersebut, yang menganggap hal itu sebagai kegiatan yang syirik. Padahal itu bukan, insya Allah, karena rasa syukur itu ditujukan kepada Allah, bukan yang selain. Saya berharap anak muda sekarang ini bisa berpartisipasi dalam hal tersebut untuk melestarikan adat budaya dan tradisi yang masih berkembang saat ini. Kita sebagai generasi muda harus mau melestarikan tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya agar tidak hilang di masa depan. Menurut Bapak Mahmud Zainuri, dalam menjaga kelestarian tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya ini, diperlukan generasi muda yang mau andil dalam melestarikan tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya tersebut. Contohnya, Karang Taruna yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan kampung yang mengandung nilai-nilai tradisi, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya, seperti mengikuti karnaval baju adat saat diselenggarakan upacara sedekah bumi atau tegal desa, dan mengikuti tahlilan saat ada orang yang meninggal. Lalu menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan agar tradisi ini tetap lestari di masa depan? Menurut saya kalau tradisi ini bisa terjaga ini karena generasi muda mau ikut andil dalam acara tersebut. Jadi untuk melestarikan acara-acara seperti itu, generasi muda ini bisa ikut tahlilan, bisa ikut sedekah bumi tersebut, seperti itu. Jadi biar nggak dilupakan, nggak usah malu, karena itu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan kita. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Mahmud Zainuri untuk meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.